Salam damai, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Anda semua berbahagia. Kali ini saya akan membahas tentang siklus karma leluhur ya. Kita harus memutus siklus karma leluhur. Karena memutus karma leluhur simbol merubah pola. Apa itu pola? Pola itu suatu kebiasaan. Kebiasaan negatif dan pemutus karma itu menjadi kebiasaan positif. Negatif itu suatu keinginan, ego, hawa nafsu, kekecewaan, harapan, ya, obsesi, itu karma, ego. Pemutus karma leluhur merubah pola, keselarasan, keseimbangan, ketenangan. Keselarasan menciptakan keberlimpahan. Ya. Kenapa berkelimpahan? Karena dirinya sudah tenang dan yang kerja itu alam semesta. Ya. Kenapa harus memutus karma leluhur? Itu suatu simbol. Karma leluhur itu suatu simbol pemutus dari ego, dari luar, dari mencintai di luar, pulang ke diri sendiri. Itu maknanya. Dari mencintai di luar, pulang mencintai diri sendiri seutuhnya. Utuh. Ada diri. Ya, ada diri, ada jiwa, ada ruh, ada sang pencipta. Ini yang namanya utuh, itu mencintai yang satu. Kehidupanmu, hawamu. Ya. Hawa apa? Hawa kehidupan, nafasmu yang menghidupimu. Kamu harus mencintai kehidupanmu sendiri. Ini yang namanya utuh. Ya. Kalau kamu sudah mencintai hidupmu, dirimu sendiri secara utuh, berarti kamu sudah memutus siklus. Setelah kamu sudah memutus siklus, kamu merubah pola. Yang tadinya memikirkan orang lain, kamu memikirkan dirimu. Terus kamu akan berkembang. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi utuh. Kamu sudah bisa membatasi mana yang pantas dijadikan teman, pasangan. Kamu tahu. Kenapa? Karena orang yang sudah menjadi utuh tenang. Ketenangan itu, ya, kalau kita tenang, yang kerja itu kesadaran ilahi. Ya. Yang kerja kesadaran ilahi. Orang tenang menarik keberlimpahan. Kenapa? Karena sudah tidak menjalani hawa nafsu. Emosinya sudah tidak naik turun. Orang yang sudah tenang, emosinya selaras, seimbang. Makanya mudah menarik energi positif, menarik suatu keberlimpahan. Gimana caranya? Biar saya kaya gitu kan. Gimana caranya biar saya itu harus merubah pola gitu kan. Saya itu pengen sembuh, saya itu ingin kaya, pengen seimbang gitu kan. Mungkin di luar sana ada yang seperti itu. Saya ingin memiliki pasangan yang apa yang kita mau gitu kan. Saya ingin memiliki materi yang tidak habis-habis. Itu suatu kewajaran manusiawi. Tapi kamu bisa nggak menciptakan suatu apa yang kamu inginkan itu? Dan kamu harus memutus karma leluhur itu dengan cara mencintai dirimu secara utuh. Hati ini hanya milikmu, bukan milik orang lain. Jangan diisi dunia, jangan diisi orang lain, jangan diisi apapun. Kamu harus tahu isinya itu dirimu, ciptaanmu yang memiliki nafasmu. Makanya kamu harus mencintai Tuhanmu. Karena Tuhan Maha menghidupimu, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan tidak kemana-mana. Saya akan di sini akan
memberi pengalaman ya. Kalau suatu pengalaman saya ya. Ini contoh. Ini semuanya utuh. Setiap ciptaan Allah semua utuh. Ya. Setiap ciptaan Allah itu semuanya utuh. Utuh itu keaslian. Nggak ada kepalsuan. Kenapa? Karena kalau utuh ini nggak ada pembohongan, nggak ada ilusi. Ya. Kalau menjadi utuh, ini dirimu sendiri. Kamu mencintai kehidupan. Air ini suatu kehidupanmu, nafasmu. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri secara utuh. Tidak diisi dunia. Ya, ini utuh. Dari bayi kamu itu utuh. Setelah kamu dikasih hawa nafsu, kamu membuka. Membuka ini suatu hawa nafsu, keinginan. Sehingga kamu kosong. Ingin ini, ingin itu, ingin segala macam. Yang tadinya utuh, kosong. Ya. Yang tadinya ini suatu siklus karma leluhur harus menutup. Kamu mencintai dirimu saja dulu. Fokus berkembang. Ya. Ini utuh. Ini kamu yang mencintai di luar. Mencintai dunia, mencintai pasangan, mencintai anak, orang tua, semua yang ada di luar dirimu itu belum menjadi utuh. Kamu masih mengikuti hawa nafsu, masih menjalani karma. Sehingga pola kamu belum beres. Pola kamu belum benar. Kenapa? Karena belum seimbang. Secara emosional kamu belum seimbang. Tapi kalau orang yang sudah menjadi utuh, emosional sudah seimbang. Karena tidak terobsesi di luar. Dia sudah menjadi utuh, kaya, keberlimpahan, ketenangan semua ada di sini. Kalau kamu sudah kembali ke dirimu sendiri, mencintai dirimu secara utuh. Tidak ada A, tidak ada B, tidak ada C, tidak ada apapun. Hanya dirimu sendiri dan Tuhanmu. Kalau kamu masih mencintai di luar, belum menutup siklus karma leluhur, kamu terus kebocoran. Sial. Kamu terus membawa sial. Sial di sini apa? Susah untuk tenang. Susah untuk mencapai finansial. Susah untuk bebas secara emosional. Dan kamu akan terus diikuti oleh bayanganmu sendiri. Ya. Terus diikuti oleh bayanganmu sendiri karena kamu belum menjadi utuh. Ya. Cemas, rasa kecemasan, ketakutan ini semuanya ada kalau kamu belum menutup siklus karma leluhur. Ya. Dan kalau kamu terus mencintai di luar sampai lupa mencintai dirimu sendiri, apapun yang kamu miliki itu tidak ada. Ada hilang lagi, ada termasuk hartamu, ya, ketenanganmu, emosimu terus terombang-ambing. Karena kamu membuang energimu sendiri. Kamu tidak lindungi energimu sendiri. Kamu tidak mencintai dirimu sehingga lupa. Kamu lupa diri. Itu bedanya. Orang utuh dia sadar diri. Orang yang belum utuh, orang yang masih menjalani karma, dia lupa diri. Jadi kamu harus pulang ke dirimu sendiri. Mencintai dirimu seutuhnya. Kamu kalau sudah menjadi utuh, kamu akan berlimpah karena tenang. Air ini tenang kalau ditutup. Jiwamu tenang. Sehingga kalau hatimu tenang, menarik suatu keberlimpahan. Polamu yang tadinya polanya mengejar, tenang. Sehat. Pikiranmu, kesadaranmu sehat. Sehingga kamu seimbang. Di antara yin dan yang bekerja bersama. Dengan alam semesta. Sekiranya sekian dulu, salam damai, semoga Anda semua berbahagia.